Baiklah, saya membahas mengenai dari kasus non-dihidropyridine calcium channel blocker. Di sini yaitu clinical vignette-nya seorang laki-laki berusia 82 tahun mengalami post-syncopal episode constipation dalam beberapa tahun terakhir ini, hospitalized 2 weeks ago with atrial fibrillation, discharged with oral medication after appropriate management. Medical history hypertension. EKG, new onset second degree atrioventricular block following drug is most likely cause of his current condition, yaitu A-amlodipine, diltiazem, hidrochlorothiazide, D. lidocaine, E. propanolol, F. terazosin, G. valsartan. Inti soalnya adalah pasien mengalami konstipasi plus sinkop plus AV block derajat 2. Ini paling cocok sebagai efek samping obat diltiazem atau verapamil, yaitu golongan non-dihidropyridine calcium channel blocker. Jawabannya adalah diltiazem, yaitu diltiazem sering dipakai untuk hipertensi, angina, atrial fibrillation, supraventricular tachycardia. Pada pasien dengan AFib, diltiazem bisa dipakai untuk menurunkan heart rate. Mekanisme of action dari diltiazem yaitu L-type calcium channel, terutama di SA node, AV node. Akibatnya adalah kalsium masuk sel jantung berkurang, menyebabkan depolarisasi fase 0 di SA node dan juga AV node melambat, sehingga konduksi jantung melambat, heart rate turun, bisa terjadi bradycardia dan juga AV block. Kenapa pasien bisa sinkop? Yaitu kalau AV node terlalu lambat menghantarkan listrik, yaitu atrium dan juga ventricle tidak terhubung normal. Ventricle berdetak terlalu cepat sehingga cardiac output turun, aliran darah ke otak turun, menyebabkan sinkop atau pingsan. Jadi diltiazem itu menyebabkan AV block sehingga terjadi bradycardia, cardiac output turun dan juga terjadi sinkop. Kenapa pasien konstipasi? Yaitu di sini menghambat kontraksi otot polos usus sehingga usus jadi kurang bergerak, feses bergerak lambat dan juga menyebabkan konstipasi. Nah, bedakan dengan CCB yang lain, yaitu dihidropyridine CCB, contoh amlodipine, nifedipine, nicardipine, efeknya adalah vasodilatasi pembuluh darah. Efek sampingnya adalah flushing, headache, lightheadedness, peripheral edema, refleks tachycardia, tidak terlalu mempengaruhi AV node. Nah, di sini non-dihidropyridine CCB contoh adalah diltiazem, verapamil. Efek utamanya adalah menurunkan kerja jantung. Efeknya adalah heart rate turun, AV conduction turun, contractility turun. Efek sampingnya adalah bradycardia, AV block, constipation, worsening heart failure. Kenapa bukan yang lain? Yaitu amlodipine adalah dihidropyridine CCB. Efek utamanya tadi ya seperti yang disebutkan di atas. Hidrochlorothiazide adalah obat ini diuretik thiazide untuk hipertensi. Efek sampingnya adalah hipokalemia, hiponatremia, hiperurisemia, hiperglikemia. Tidak dipakai untuk atrial fibrillation dan juga tidak menyebabkan AV block. Lidocaine yaitu adalah antiaritmia kelas 1B, biasanya untuk ventricular aritmia, terutama setelah myocardial infarction, bukan untuk AFib. Propanolol adalah beta blocker non-selektif, memang bisa menyebabkan bradycardia dan juga AV block, tapi kontraindikasinya adalah pasien punya severe COPD, yaitu propanolol biasanya dihindari. Propanolol menyebabkan beta 2 di paru, yaitu menyebabkan bronkokonstriksi. Konstipasi bukan efek samping khas beta blocker. F. terazosin adalah alpha 1 blocker, dipakai untuk BPH, hipertensi. Efek samping khasnya adalah orthostatic hypotension, dizziness, sinkop dosis pertama, tapi tidak menyebabkan AV block dan juga konstipasi. G. valsartan adalah ARB, dipakai untuk hipertensi, heart failure, diabetic nephropathy. Efek samping adalah hipotensi, hiperkalemia, teratogenik pada kehamilan. Ringkasan adalah diltiazem dan juga verapamil sama dengan jantung jadi lambat plus usus jadi lambat, yaitu maka efek sampingnya adalah jantung lambat menyebabkan bradycardia atau AV block atau sinkop, usus lambat, constipation. Very difficult. V sama dengan verapamil. D. diltiazem, keduanya decrease heart rate, decrease AV conduction, decrease contractility dan juga bisa menyebabkan constipation plus AV block. Ini ya yang harus diingat.
constipation plus AV block inhibition treated for AFib, yaitu non-dihydropyridine calcium channel blocker, especially diltiazem dan juga atau verapamil.